Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi hari ini disebut sebagai yang terbesar sejak 3 November 2024 kemarin. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi. Pagi ini erupsi kembali terjadi dengan tinggi abu vulkanik mencapai 5.000 meter. Disertai awan panas guguran hingga 3 km. Kapus Datin BNPB Abdul Muhar juga memastikan, Abdul Muhari ini juga memastikan masyarakat yang berada di radius 7 km dari Gunung Lewotobi laki-laki seluruhnya telah dievakuasi. Jalan penghubung antara Larantuka dan juga Sika untuk sementara ditutup akibat erupsi. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Renata, bagaimana dengan nasib para pelajar yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi hingga saat ini? Iya, Reza dan juga saudara, ini yang juga kami tanyakan begitu ya kepada BNPB untuk kemudian tindak lanjut dari setelah erupsi ini sudah terjadi sekitar pukul 11 siang tadi, bagaimana kemudian nasib dari para pengungsi, terutama juga bagi para pelajar ataupun anak-anak begitu yang terdampak, karena kita tahu memang untuk bencana kali ini tidak hanya menyerang maksud kami sekolah begitu, tapi juga korbannya ini anak-anak cukup banyak. Oleh karena itu harus dipastikan juga bahwa mereka masih bisa mendapatkan proses belajar mengajar dan tidak terputus begitu ya. Dan juga Reza, untuk memastikan hal tersebut langsung saja kita tanyakan kepada Kapus Datin Komben BNPB. Di sebelah saya sudah ada Bapak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Renata. Pak Abdul Muhari, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, ini kan sudah berjalan selama 4 hari pemantauan dari BNPB. Bagaimana nasib para pengungsi di sana khususnya untuk anak-anak? Proses kegiatan belajar mengajarnya seperti apa? Ya, dalam 4 hari ini memang proses belajar mengajar khususnya bagi siswa yang kebetulan ruang sekolahnya dipakai untuk pengungsian ya. Ini memang terhenti sementara dan kita harapkan dalam ini maksimal hanya dalam 1 minggu ini, karena BNPB tadi pagi sudah mendatangkan 10 tenda, dan kalau misalkan digabungkan dengan tenda yang ada di provinsi itu ada sekitar mungkin 20-an tenda. Ini kita akan gelar dalam 1-2 hari ini, termasuk juga tentu penyiapan alat perangkat untuk mengajar, papan tulis dan lain-lain. Nah, ini kita upayakan bisa selesai di minggu ini supaya awal minggu depan anak-anak ini bisa mulai untuk belajar. Dan tentu saja juga kita harus memperhatikan guru ya. Guru juga ada yang terdampak, kita akan pastikan kembali, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT. Baik, ini kan ada 2 posko yang dimana merupakan lokasi sekolah gitu ya Pak. Jadi kemudian masih dikoordinasikan untuk penanganannya. Nah, apakah dari 2 posko ini dengan adanya erupsi begitu ya Pak, apakah mereka akan terdampak juga nih Pak? Dan adakah kemungkinan akan dipindahkan poskonya atau seperti apa? Untuk sementara tidak, posko akan tetap ada di titik yang ada sekarang, tetapi sarana prasarana dan ruang belajarnya yang akan kita buat meskipun sifatnya sementara. Jadi meskipun nanti akan belajar di tenda, selama guru memiliki sarana dan prasarana untuk belajar, kami rasa proses belajar mengajar bisa kita mulai di minggu depan. Baik, untuk kegiatan belajar mengajarnya ini memang sudah dimulai sejak 4 hari lalu atau bagaimana Pak di sana? Dan apakah selama berada di sana mereka juga masih bisa belajar atau baru mulai setelah tenda-tenda itu baru bisa tiba? Ya, untuk sementara memang proses belajar mengajar terhenti karena rata-rata dari anak-anak sekolah ini juga mengungsi di tempat sekolah mereka masing-masing yang sekarang saat ini dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara, sehingga memang kita akan percepat datangnya tenda-tenda yang bisa mereka pergunakan nantinya sebagai ruang-ruang belajar untuk sementara waktu. Jadi memang untuk titik pengungsian tidak akan dirubah, tetapi kita akan tambah tendanya supaya membuka atau menyediakan ruang untuk belajar sementara di tenda bagi siswa-siswa yang 2 titik ini sementara dipakai untuk pengungsian.
Baik, izin kami koordinasi Pak, jadi meskipun erupsi ini masih terus terjadi begitu ya, tapi untuk radiusnya ini masih dikategorikan aman untuk posko-posko yang sudah tersedia. Ya, untuk titik pengungsian terdekat itu adalah Kampung Konga, itu ada sekitar lebih dari 10 km, sekitar radius 10 km dari titik puncak erupsi. Dan perlu kita sampaikan juga Mbak Renata dan pemirsa Kompas TV bahwa memang tadi pagi jelang siang pukul 11.15 itu jadi erupsi yang sangat besar. Ketinggian abu vulkanik mencapai 8.000 meter dan awan panas guguran hingga 3 km. Tetapi seperti yang kita lihat sekarang di siang ini sudah mulai mereda dan kita harapkan aktivitas vulkanik ini juga tadi memang cukup besar. Kita harap tidak ada lagi yang lebih besar daripada hari ini. Terakhir Pak, ada imbauan tambahan mungkin untuk menggunakan masker, kemudian untuk beberapa kecamatan yang di sekitar sini, adakah memang urgensi untuk mengevakuasi diri atau seperti apa? Ya, untuk akses ke lokasi 7 km saat ini sedang kita tutup. Sangat terbatas sekali akses masuk kecuali petugas yang akan mengevakuasi warga yang kebetulan sudah ada di dalam ya. Ini untuk warga yang di luar mau masuk itu kita tutup, dan tentu saja untuk warga masyarakat yang ada di sekitar zona 7 hingga 8 ini memang sedikit kita perluas karena melihat cakupan area terdampak abu vulkanik, itu kita harapkan khususnya anak-anak tetap memakai masker jika beraktivitas di luar ruangan. Baik, terima kasih banyak atas infonya Pak Abdul Mohari. Ya, saudara dan juga Resa, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan Kapus Datinkom BNPB Abdul Mohari. Kita sudah menanyakan bagaimana kemudian proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dan memang yang info terbaru selama 4 hari pengamatan dari BNPB ini memang situasi belajar mengajar terpaksa harus berhenti karena resource sumber daya ini masih sangat diperlukan untuk kemudian dilengkapi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan. Tentu sumber-sumber seperti buku, kemudian juga dari tenaga kerja seperti guru, begitu ya, ini yang masih perlu dipastikan lagi. Resa dan juga saudara, BNPB tentunya masih akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, baik itu dinas pendidikan maupun juga sosial, bagaimana kemudian bisa memastikan kegiatan belajar mengajar ini masih tetap berjalan, meskipun kita ketahui dari posko-posko yang tersedia ini ada 3, 2 diantaranya ini merupakan sekolah ataupun gedung sekolah sebenarnya. Baik. Resa. Baik, terima kasih Renata Pangelo, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan juga kesehatan. Dan saudara yang juga jadi